Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnatul Aini, NIM 2120504032, dan rekan saya Febriansah dengan NIM 2120504033. Kami di sini dari kelas 2156B Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2021-2022. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi penulisan esai dan berpikir kritis. Di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Ratih Rahmasari, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penulisan esai dan membaca kritis. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan membaca kritis adalah suatu upaya yang dilakukan pembaca dalam memperoleh suatu pesan atau informasi secara spesifik dan rinci. Kemudian, macam-macam ukuran, isi, dan gaya esai. Yang pertama yaitu tentang mengenai ukuran esai. Ukuran esai di sini ada yang sedang dan dapat dibaca secara duduk. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai isi esai. Isi esai ada yang berupa analisis, penafsiran, dan uraian. Dan yang terakhir adalah mengenai gaya esai. Gaya esai ada yang bebas dan teratur. Baiklah, di sini kita akan membahas 3 komponen keterampilan membaca. Yang pertama, pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda baca. Yang kedua, koleksi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur linguistik yang formal. Sedangkan yang ketiga adalah hubungan lebih lanjut antara A dan B dengan makna atau meaning. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penulisan esai. Yang pertama adalah sebuah karangan dikategorikan esai apabila karangan tersebut berjumlah 500 sampai 1500 kata. Jadi, jika kurang dari 500 kata, itu tidak bisa dikatakan sebagai esai. Yang selanjutnya adalah ciri lain esai adalah struktur penulisan. Struktur terbagi 3 bagian yang diwujudkan dalam bentuk paragraf, yaitu bagian pertama ada pendahuluan dan pengantar, sedangkan yang kedua ada isi atau pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Ciri yang paling membedakan esai dengan jenis karangan berkaitan dengan gaya bahasa, yaitu pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Selanjutnya adalah jenis-jenis esai. Jenis esai yang pertama yaitu ada deskripsi, dan yang kedua adalah tajuk, ketiga adalah cukilan watak, dan yang keempat adalah pribadi, kelima adalah kritik, dan yang terakhir adalah reflektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan membaca kritis. 1. Untuk mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh. 2. Untuk mempertinggi potensialitas setiap pribadi. 3. Untuk menemukan arau, mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian acara. 4. Menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. 5. Untuk memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Teknik membaca kritis. 1. Mengerti isi bacaan. 2. Menguji sumber penulis. 3. Interaksi antara penulis dan pembaca. 4. Terbuka terhadap gagasan penulis. Langkah-langkah membaca kritis. Menyadari pengetahuan yang dimiliki setelah membaca tulisan. 2. Tetapkan sasaran. 3. Mencari gambaran secara umum. 4. Memberi tanda tangan dengan pensil pada poin-poin penting. 5. Memahami apa yang telah diberi tanda. 6. Pembahasan ulang yaitu untuk meneliti apakah semua sasaran sudah dicapai atau belum. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ini penampilan pengertian dari kelompok 5. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.